Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu Indah. Masya Allah, tabarakallah. Buat jamaah yang baru saja bergabung, hari ini kita sedang membahas tema pilih yang kaya harta atau yang kaya pahala. Tepuk tangan sekali lagi dong. Pilihannya yang mana ya? Nah, nanti kita bahas lagi. Ada tayangan dulu nih. Seorang pria yang lamarannya ditolak. Kita lihat tayangannya, silakan. Ya Allah, kadang kasihan ya kita sudah datang mengutarakan niat baik tapi ternyata tidak sampai. Kalau kami di Makassar itu ya. Sebelum lamaran ada namanya Mamanu Manu. Hah? Apaan tuh? Mamanu Manu itu survei dulu, kirim utusan dulu, gimana enggak supaya tidak bikin malu. Oh, biar nggak Dan mengecewakan kalau ya. dalam Islam gini, kalau lamaran itu jangan undang banyak orang. Oke. Rahasiakan. Jadi kalau ditolak nggak bikin malu. Oh, iya juga ya. Tapi kalau yang datang ternyata orangnya apa kaya pahala, nggak kaya harta, terus belum punya kerjaan, terus katanya nggak boleh ditolak karena bisa jadi musibah, itu Iya. bener nggak? Oke, mau tahu? Mau tahu? Silakan Ustaz Maulana. Izin Bunda Tuti dan Ustaz Asad, Masya Allah, Tabarakallah. Buat semuanya. Apabila seseorang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya ya. Ridhai agamanya dan akhlaknya. Datang kepada kalian untuk melamar wanita kalian, anak kalian. Atau saudara kalian. Atau ibu kalian dilamar. Bisa jadi kan. Ibu kalian dilamar, saudara kalian dilamar. Anak kalian dilamar, keluarga kalian dilamar, wanita. Makanya disebutkan wanita kalian dilamar. Maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut. Terima. Kalau bagus agamanya, bagus akhlaknya. Kenapa? Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi dua. Fitnah dan kerusakan yang besar. Mohon maaf ya, ini namanya maaf laki-laki melamar, wanita dilamar. Jadi kayaknya rezeki itu datang. Makanya udahlah. Yang penting bagus agamanya, bagus akhlaknya, aman. Akhlak itu tanggung jawab. Bagusnya gini. Kalau dia maaf ya, tidak suka, dia tidak menghinakan. Tapi kalau dia suka, dia muliakan. Jadi tidak ada rusaknya. Makanya disebutkan ada kerusakan. Jikalau engkau melihat, kan gini, tadi sudah dijelaskan Bunda Tuti, lamaran karena melihat apanya? Cantiknya. Ya. Ada orang melamar pakai mata. Kenapa? Apa yang dilihat? Wajahnya. Ada yang melamar karena perut. Hah? Kayaknya. Oh kayaknya. Kayaknya. Iya. Oh, ada yang melamar pakai di bawahnya perut. Hah? Keturunannya. Oh keturunannya. Tapi melamarlah karena apa? Hatinya. 1, 2, 3, 4. Maka ini susunannya gini. Kalau di hadis. Melamarlah karena wajahnya, cantiknya. Kemudian kemampuannya. Kemudian keluarganya, nasabnya. Tapi yang terakhir agamanya. Kenapa diletakkan terakhir agama? Kenapa bukan langsung agama dulu? Yang pertama dulu dilihat wajahnya. Wah udah itu lihat mampu nggak? Sudah dilihat kemampuannya, lihat lagi gimana keluarganya. Terakhir agamanya. Kenapa terakhir agamanya? Jangan sampai engkau tolak. Dia rajin ibadah, tapi mukanya biasa. Berarti engkau tolak agama gara-gara wajahnya biasa. Salah. Jadi memang kalau pandangan pertama awal aku berjumpa seolah-olah dia. Karena wajar. Terpanggil lagu itu. Tidak apa-apa. Wajah dulu, wajar. Wajar itu. Untuk, kata Nabi, apa yang kau suka tidak ada masalah. Lihat wajahnya tidak ada masalah. Lihat dulu wajahnya. Habis itu lihat kemampuannya. Karena ada tanggung jawab. Kemudian lihat keluarganya. Tidak ada masalah. Terakhir baru lihat agamanya. Jadi 200 yang melamar. 200. Kurangi jadi 100 karena lihat wajahnya. Kurangi lagi 50 karena apanya? Kemampuannya. Kurangi lagi 25 karena apanya? Disortir tiba-tiba sampai terakhir. Sampai terakhir agamanya. Siapa yang paling bagus ibadahnya? Masya Allah, tepuk tangan dong. Karena kapan ditolak karena agama dan akhlak akan terjadi dua. Fitnah dan kerusakan. Kirain karena dia ahli pahala kita tolak jadi ditolak jadi ada musibah gitu. Mohon maaf, ibadah terpanjang adalah ibadah pernikahan. Jadi memang kita harus lihat-lihat juga siapa yang menikah anak kita.
Wow, tepuk tangan sekali lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sambil kita memantaskan diri ya jamaah ya. Yuk kita lanjutkan lagi. Ustadz Asad, izin Ustadz. Kalau nih ya, ini mungkin kan harapan kita kan bisa seperti apa yang kita mau ya, jodoh yang kita suka gitu ya. Masalah pilihan kita gitu ya. Tapi ternyata nih orang tua ini lebih milih yang kayak harta dibanding kayak pahalanya. Nah si anak harus mau apa enggak. Soalnya dia mikir, kalau misalkan aku nggak mau, kan nggak mungkin aku nikah nggak dapat restu orang tua. Nah itu gimana Ustadz Asad? Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Sony. Jamaah, ibu-ibu, kalau anaknya menikah dengan calon yang soleh tapi nggak punya harta, diterima nggak Bu? Kok pelan jawabnya sih? Bingung atau gimana? Tapi kalau calon mantunya biasa-biasa aja tapi kaya raya banget Bu. Terima. Oh, paling kencang. Gimana Bu jawabannya Bu? Terima. Berarti manusiawi. Manusiawi, Ya. oke. Memang seringkali yang menjadi prioritas pertama gitu ya. Dari calon orang tua memilih calon untuk anaknya. Seringkali masalah harta, pekerjaan, udah punya apa gitu ya. Seakan kita lupa tuh bahwa hadis Nabi tadi menyuruh kita yang paling prioritas adalah agamanya. Ya. Lalu bagaimana jika ada pertentangan nih antara keinginan anak dengan keinginan orang tua ya. Kalau dari kami sendiri memahami bahwa jika pilihan sang anak tidak menyalahi apa yang disyariatkan oleh agama, maka jalankan saja. Karena yang akan menjalani pernikahan itu kan anak ya Bu ya. Bukan ibu kan Bu? Bukan ibu yang akan menjalani pernikahan dengan menantu ibu, tapi anak ibu. Gitu. Jadi kalau anak itu nyaman dan ibu melihat bahwa memang oh ya calon mantu saya memang sesuai nih dengan apa yang diajarkan, apa yang disyariatkan meskipun mungkin tidak kaya raya. Tapi yang paling penting nyari calon suami itu kan gak harus yang kaya di detik itu Bu. Tapi yang mau bekerja, yang mau berusaha. Karena Allah juga pasti akan melihat saat kita memasuki gerbang pernikahan, maka apa janji Allah? Akan dibukakan rezekinya. Ya, dan Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang mau berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau ibu melihat calon mantunya, kayaknya nih mau kerja nih. Atau anak ibu melihat memberikan penjelasan, mah ini si Fulan ini tapi kerjanya rajin. Mungkin belum kaya raya, mungkin belum bisa beliin mama mobil, baru sepeda. Tapi insya Allah dengan si Fulan ini aku yakin akan bahagia. Nah orang tua, ibu juga tidak boleh egois. Harus memberikan ruang bagi anaknya untuk memilih Bu. Karena yang akan menjalani pernikahan itu nanti adalah anak ibu, bukan ibu. Ibu bagian mendoakan aja. Meskipun memang nangis di dalam mobil ber-AC lebih enak dibanding di atas sepeda. Gitu ya Bu ya? Oh mungkin ibunya boleh ngasih nasihat aja tapi nanti yang jalanin kan Yang anak. jalani tetap gitu ya. anaknya gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Yang penting katanya kita menemukan laki-laki yang mau berproses sama-sama gak males ya. Kalau males udah gak mau kerja, gak mau ngapa-ngapain. Tapi insya Allah semoga kita dapat yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Aku kasih kesempatan deh buat nanya. Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Ibu saya kan ikut saya sini Bu, ayo. Bu takut sama saya? Coba kasih salam nama ibu siapa? Assalamualaikum Bunda. Oh saya. Bunda langsung, oke. Masya Allah, baik. Saya yang ngajak assalamualaikumnya Bunda. Ya udah deh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Ibnu Hayati. Boleh ke depan? Ibu ngobrol aja berdua Bu, saya nggak dianggap nggak apa-apa. Nggak begitu Mas Sony, tenang, Ayo, tenang, ya jangan udah, marah. ya udah ke depan aja Bu. Gimana pertanyaannya? Namanya dulu, Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Taklim Nurul Iman, ya. Mayong Jepara, Jawa Tengah. Masya Allah, alhamdulillah. Tepuk tangan dong Bu. Tangan dong, ya. Yang saya mau tanyakan, Ya. jika ada wanita yang ingin menikah dengan seorang laki-laki yang kaya, Ya. tapi dari pihak laki-laki itu selalu menjelek-jelekan keluarga si wanita tersebut, Oh, bagaimana kita
lanjut napa? Oh, lanjut atau tidak? Masya Allah, bagus banget pertanyaannya Bunda bentar, ya. kameranya boleh. Nah nih zoom gini ya. Ibu ngomong berdua gitu seolah-olah kayak ngomongin saya loh Bu. Ngomongin lagi, saya nggak diajak. Baik, Makasih banyak, Ah, Bunda. oke deh. Nya. Ya Bu, Mohon silakan izin duduk ya. guru kami Ustaz Maulana. Ya, minta mic-nya, Ustaz Bu. Dasad, Terima kasih. Masya Allah, dan guru-guru kami Silakan, di Bunda. Madura. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Ini adalah pertanyaan yang sangat rumit ya. Kadang-kadang kita harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Betul tidak? Terkadang maunya kita beda dengan maunya Allah. Terkadang maunya orang tua beda dengan maunya anak. Terkadang maunya anak beda dengan maunya orang tua. Dan ini pertanyaan yang sulit. Satu keluarga sudah mengetahui calon pasangan anaknya misalkan. Kemudian dilihat dari latar belakang nggak begitu kaya raya. Ini kan masalahnya masalah keluarga yang kaya raya, punya anak, ibarat kata udah mau punya calon menantu tetapi menantunya tidak begitu kaya raya, kurang sekufu. Akhirnya keluarga yang kaya raya itu meremehkan, menjelek-jelekan, betul begitu kan? Bagaimana sikap kita? Pertama komunikasi dengan pasangan. Calon pasangan A dengan calon pasangan B berbicara, Mas ini gimana ya? Saya ini kan gak enak juga diremehkan, selalu dikecilkan. Artinya selalu dilihat sebelah mata. Keluarga Mas belum tahu walaupun saya kurang dari harta tapi saya punya ability. Aduh ability. Apa tuh? Punya kemampuan untuk menyayangimu. Punya kemampuan untuk mencintaimu setulus hati. Secara saya sudah saling cinta dengan Mas. Mas juga cinta dengan saya kan? Iya. Tapi bagaimana ini keluarga kurang mendukung. Lihatlah saya tidak enak seperti ini. Kalau misalkan dilanjutkan ke depannya akan ada terus konflik. Betul tidak Bu? Akan terus diremehkan. Keduanya antara keluarga dengan keluarga yang satu mungkin akan ada miskomunikasi. Artinya karena sudah dari awal tidak menyukai. Jadi kalau misalkan seperti itu gimana nih Mas? Ayo kita bicara baik-baik. Bisa nggak terbuka? Apa sih permasalahannya? Keluarga saya atau saya selalu diremehkan. Salah saya apa? Coba dibicarakan berdua. Kalau kita didukung oleh keluarga dan tetap dua-duanya calon pasangan suami dan calon pasangan istri. Tetap dua-duanya mau maju, maju saja ada Allah. Walaupun ada benteng yang sulit untuk dirobohkan. Kalau Allah sudah menjodohkan mau gimana? Betul? Tetapi kalau misalkan kurang dukungan keluarga dan teman dan sahabat. Terus diskusi dengan guru-guru tetap aduh tidak bisa. Disitulah mainkan rukun iman yang keenam. Apa itu? Terima qada dan qadar. Ada takdir baik, ada takdir buruk. Kalau ada takdir baik, lanjutkan. Kalau takdirnya buruk, berarti bukan jodoh kita. Masya Allah, terjawab Ibu? Alhamdulillah. Bunda terima kasih, bagus sekali Sama-sama, penjelasannya. Mas Soni. Masya Allah, tepuk tangannya dong untuk Bunda Tuti. Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Iya. sekarang saatnya kita yang berbicara. Aduh, aku gak enak. Kenapa? Pasti ngomongin tentang kisah kan? Iya. Tahu nggak buat jamaah yang di rumah? Kenapa? Yang kemana-mana ya. Kenapa? Kisah sesaat lagi ini. Oh. Saya akan bahas kisah tentang kesedihan seorang wanita. Kenapa dia sedih? Setelah yang satu ini. Jamaah-jamaah. Alhamdulillah.